Yang paling tinggi, mau bahas apa dengan Anies Baswedan? Yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Oke, urutannya seperti ini. Saya akan mulai, berarti tidak akan semuanya bisa dibahas teman-teman, waktunya tidak cukup. Jadi saya akan mulai dari yang pertama, korupsi dan penegakan hukum. Nyambung ke yang tadi Mas Anies bilang, Mas. Dan juga yang tempat Anda paparkan di awal tadi. Mana tuh? Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga, KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi, Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Wih, jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Jadi menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi, dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu.